Pemirsa, hari ini polisi mengumumkan informasi terbaru tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk soal buronan yang masuk ke dalam daftar pencarian orang alias DPO. Setelah melakukan pendalaman, Polda Jawa Barat mengumumkan bahwa orang yang masuk ke dalam DPO hanya satu orang, yakni Peggy alias Perong yang sudah ditangkap. Dua tersangka lain yang selama ini disebut-sebut tidak benar adanya. Dan dengan demikian tersangka yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan berjumlah 11 orang maksud kami, melainkan hanya 9 tersangka. Lalu bagaimana dengan pernyataan Peggy yang mengaku tidak bersalah atau pernyataan kuasa hukum Rivaldi yang meyakini kliennya bukan tersangka? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kriminolog Profesor Adrianus Meliala, kemudian anggota Kompolnas Yusuf Warshim, dan juga penasehat Kapolri ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, dari berapa minggu kasus ini bergulir, banyak sekali dinamikanya Pak Arianto, mulai dari 3 DPO yang ditetapkan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat, sekarang yang terbaru, yang terupdate ini hanya 1 DPO-nya. Nah, Pak Arianto melihat dinamika kasus ini seperti apa, Pak Arianto? Saya melihat ini dengan lega ya, karena apa yang tadinya saya perkirakan itu sekarang terbukti. Jadi gini ya, ini kasus ini kan dulu kan terjadi ketika di Cirebon itu 2016 ya. Pertama kali dikatakan sebagai suatu kecelakaan lalu lintas. Kemudian Polsek menyampaikan kepada korban. Korban menerima, tapi kemudian setelah curiga dia melapor kepada Polres karena diduga ini suatu kasus pembunuhan. Kemudian kasusnya diproses oleh Polres. Diproses oleh Polres, Kapolres menyatakan ada 11 tersangka. 8 sudah ketangkap dan 3 masih DPO. Kemudian kasus itu ditangani ke Polda. Tapi kemudian ketika ditangani di Polda, kelima orang yang memberikan kesaksian bahwa pelaku utamanya adalah 3 orang itu tadi, sehingga dijadikan DPO tadi, dia mencabut. Akhirnya untuk pengusutan kepada yang DPO itu tidak diteruskan, tetapi kepada yang 8 ini berhasil tuntas sampai selesai. Dan bahkan sudah diteliti oleh jaksa dan kemudian sudah diteliti di pengadilan, dan pengadilan memutus sampai ingkrah, sekarang sudah jalan hukuman itu. Jadi untuk kasus yang 8 orang itu, menurut saya kerja polisi di Cirebon, Polres Cirebon maupun Polda waktu itu sudah tuntas. Adapun untuk DPO ini kemudian ya muncul rame lagi karena ada di film dan kemudian statement-statement daripada para tersangka itu yang menyatakan itu salah tangkap dan bukan orang pelakunya dan sebagainya. Oke. Kalau untuk mengkoreksi yang dulu-dulu itu, yang 8 orang sudah divonis dan kemudian ingkrah itu saya kira tidak bisa lagi kita. Polisi suruh menyelidiki lagi ke sana itu alangkah sulitnya. Tetapi upaya yang bisa untuk meneliti itu adalah upaya PK karena sudah ingkrah. Gitu. Kemudian kalau untuk yang DPO ini kan dikabarkan bahwa DPO selama 8 tahun kok nggak dikejar-kejar, nggak ketangkep, ternyata setelah sekarang ini rame baru ketangkep 15 hari. Masalahnya bukan demikian, tapi karena dulu DPO itu, penentuan untuk menjadi DPO kan hanya karena gigitan daripada 5 orang tersangka itu. Dan kemudian mencabut, sehingga kekuatan untuk menjadikan DPO pada orang itu akan nggak ada lagi. Dan polisi waktu itu puas karena yang 8 sudah divonis. Kira-kira begitu. Nah, sekarang begitu ada beredar rumor di sana sini pernyataan lain-lain, polisi mengadakan suatu penyidikan yang intensif lagi, bikin tim baru lagi, kemudian menyelidiki lagi, ternyata ada tambahan kasus, tambahan kesaksian yang menyatakan bahwa ini melihat dan sebagainya, seperti tadi dirilis dalam rilis tadi. Nah, kemudian polisi juga ternyata bisa mengungkap bahwa ternyata yang dulu dikatakan 3 DPO itu adalah ternyata hanya 1 yang valid, yang pasti. Yang 2 itu hanya asal ngomong aja, disampaikan itu pelaku dan sebagainya. Sehingga polisi menetapkan ini sebagai DPO hanya 1 itu tadi. Nah, kemudian apabila ada pihak keluarga atau advokat itu keberatan atas tindakan polisi, apalagi tadi kan tersangka siapa tuh? Peggy ya, geleng-geleng kepala dan kemudian mengelak bahwa saya tidak ini. Jangankan yang baru begitu ditangkap sekarang, yang sudah divonis saja kan mengelak, dia nggak mengaku nggak salah. Nah, ini tinggal kita lihat aja nanti. Pemeriksaan selanjutnya kepada si Peggy ini, silahkan dari advokat ajukan bukti-bukti yang menguatkan dia bahwa dia tidak bersalah. Alibi ataupun bukti-bukti yang lain yang mendukung bahwa dia tidak bersalah. Sementara polisi pasti akan menambah bukti-bukti yang menyatakan dia itu bersalah. Nah, nanti tinggal itu hasil penyidikan itu, kemudian akan disaring dan kemudian akan dikoordinasikan dengan jaksa.
kalau memang itu memenuhi syarat pasti akan dikirim ke pengadilan, ke penuntutan, dan apabila tidak memenuhi syarat pasti akan dihentikan. Jadi saya lega ya, karena ini selama ini kan dikabarkan bahwa polisi kerja nggak perfect dan sebagainya. Ya. Kalau di mata saya sudah, dan kemudian tolonglah masyarakat jangan terpancing dengan statement-statement yang ada di media, karena semua yang sudah dilaksanakan dulu itu sudah diuji di pengadilan. Kalau terjadi kekeliruan di dalam pengadilan itu bukan ranahnya kita untuk mengkoreksi untuk itu. Hukum yang berjalan. Untuk sekarang ini, kalau polisi salah tangkap, silakan pra peradilan. Baik. Itu saya kira ini saya lega ya, karena ini proses ini bisa cerah masyarakat sehingga tidak terjadi lagi perbedaan pendapat yang menyasar kepada cibulinya polisi. Pak Haryanto, yang menjadi pertanyaan adalah setelah 8 tahun Peggy ini tidak bisa ditangkap, kemudian ramai lagi viral lewat sebuah film, terus ketika kita melihat bahwa akhirnya Peggy ini ditangkap hanya dalam hitungan minggu misalnya, nah ini Anda melihatnya seperti apa? Karena gini, ketika tahun 2016 tuh, ketika 3 orang DPO bukan Peggy saja ya, 3 orang DPO waktu itu dinyatakan sebagai DPO oleh Polres. Tapi kemudian keterangan bahwa yang 3 orang DPO itu terlibat dicabut oleh yang bersaksi, maka polisi waktu itu untuk mengejar ini 3 DPO ini tidak kuat karena kesaksiannya dicabut. Karena bukti awalnya kan baru keterangan daripada 5 orang yang jadi terdakwa itu ya. Kemudian ini dicabut, otomatis ya itu tidak diteruskan. Tetapi kemudian karena ini yang 8 itu sudah divonis, maka polisi merasa pekerjaan itu tuntas. Sehingga tidak diteruskan dari 2016 itu untuk pengajarannya untuk jadi DPO. Tapi kemudian sekarang muncul ya tahun sekarang ini baru Mei yang lalu itu, kan ada keterangan tadi tanggal sekian keterangan yang menyatakan bahwa si Peggy ini begini. Dari situlah mulai lagi penyidikan kepada si Peggy ini. Ya, gitu. Perspektif Pak Haryanto, apa yang dilakukan polisi ini sudah on the track begitu ya Pak ya? Kalau saya kita dapat poinnya, kita menuju ke kita menuju ke Bang Adrianus. Bang Adrianus, kalau menurut Bang Adrianus adanya perubahan ya dari tadi 3 DPO sekarang menjadi 1 DPO, ini memang sudah on the track atau ada kejanggalan seperti apa kalau Anda melihatnya? Bang Adrianus, boleh di-unmute terlebih dahulu? Halo? Bang Adrianus? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi. Ya, baik. Oke, silakan. Silakan Bang Adrianus. Ya, saya kira itu lebih kepada dinamika di lapangan yang dalam hal ini harus memperhitungkan soal waktu ya. Jadi saya misalnya melihat soal waktu ini menerus betul soal ingatan, akurasi, kecukupan informasi yang diandalkan oleh kepolisian dalam rangka melihat terutama pada 2 orang DPO yang lain. Nah itu yang kemudian nggak ketemu ya, kemungkinan ada pada para terpidana yang sekarang menjalani pidana itu, mengingat kelihatannya ini adalah geng motor yang longgar ya, dengan kata lain tidak padu, tidak kohesif, tidak saling mengenal secara dekat satu sama lain, sehingga lalu kemudian bahkan sekarang ini nama pun mereka sudah tidak bisa lagi mengidentifikasi wajah dan seterusnya. Maka tentu dalam hal ini kepolisian akan amat berhati-hati untuk tidak main tunjuk orang baru gitu ya, dan cukup kemudian mengandalkan pada 1 orang yang sudah datanya sudah cukup kuat, yakni Peggy. Nah untuk itu maka ya 1 orang saja itu kemudian dianggap sebagai sudah cukup. Yang penting adalah bahwa dengan hal ini lalu bisa diketahui bahwa kemudian lalu 2 orang itu adalah orang yang katanya orang kuat. Anaknya siapa? Itu yang saya kira enggak lah, lebih kepada konteks ketercukupan bukti yang kemudian membawa 2 orang ini terjadi tersangka baru. Demikian. Baik, kita menuju ke anggota Kompolnas Pak Yusuf Warsim. Anda melihatnya ini seperti apa dari apa yang sudah ditetapkan oleh polisi? Apakah semua langkah polisi hari ini sudah berjalan sesuai dengan seharusnya, Pak Yusuf? Tapi nanti dijawabnya nanti setelah jeda. Kabar Petang masih akan kembali.